Halo guys, kembali lagi bersama Mr. Channel Ipis. Dan hari ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Majapahit yang dibuat oleh Mr. Channel Ipis. Jika kalian mendengar kerajaan Majapahit nih, kalian mesti ngerti. Nah, ini kerajaan yang paling terkenal nih di Indonesia. Tapi banyak orang yang nggak tahu sejarah sebenarnya ya tentang Majapahit. Ya kayak sejarah Majapahit dari kapan berdiri, siapa raja-raja menduduki tahta, letak atau lokasi Majapahit, sampai runtuhnya Majapahit secara runtut dan jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ayo kita lihat dan pelajari topik ini sama-sama. Sebentar. Sejarah kerajaan Majapahit. 1. Berdirinya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan musuh pasukan Mongolia yang datang untuk menyerang kerajaan Singosari. Nah, setelah itu ia mendirikan kerajaan baru yang bernama Majapahit di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Jawa Timur. Jadi Majapahit itu ada di Jawa Timur. Nah, lokasi ibu kota Majapahit itu berada di Trowulan yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi seperti itu. Lalu sejarah kerajaan Majapahit. Jadi raja-raja yang memerintah Majapahit. Selama masa kejayaannya, Majapahit dipimpin oleh beberapa tokoh yang terkenal. Berikut adalah beberapa raja yang memimpin Majapahit. Yaitu ada Raden Wijaya. Dia menjabat pada tahun 1293 sampai 1309. Dia adalah pendiri Majapahit yang memerintah setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongolia yang setelah saya tadi jelaskan dan mendirikan kerajaan Majapahit ini. Lalu Jayanegara. Jayanegara itu dia menjabat di tahun 1309 dan 1328. Nah, fun fact-nya, raja-raja yang sudah memimpin di Majapahit ini rentan waktunya itu pendek-pendek ya, di segini dan segini ya. Putra Raden Wijaya. Jadi Jayanegara adalah anaknya putra Raden Wijaya yang memerintah setelah ayahnya. Masa pemerintahan yang diwarnai oleh konflik internal dan pemberontakan. Lalu Tribhuwana Tunggadewi yang menjabat pada tahun 1328 sampai 1350, yang ibunya dari Raja Hayam Wuruk yang memerintah sebelum anaknya mengambil alih tahtanya. Pada masa pemerintahannya, pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, Majapahit mulai mengalami kemajuan, jadi mulai naik nih kejayaannya. Nah, pada Hayam Wuruk ini, Hayam Wuruk dia memimpin sepanjang 39 tahun, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Nah, raja yang paling terkenal dalam sejarah Majapahit yaitu Hayam Wuruk. Nah, di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan dan menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Jadi, pada pemerintahannya pada 1350 sampai 1389, Majapahit itu mencapai titik tertinggi, paling jayanya pada saat dipimpin oleh Hayam Wuruk. Nah, kerajaan Majapahit juga pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Ya, karena yang memimpin Hayam Wuruk.
Nah, Hayam Wuruk ini didampingi oleh Patih Gajah Mada yang terkenal dengan tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara melalui Sumpah Pemuda. Lalu Vijaya, Vijaya memimpin pada tahun 1389 sampai 1429. Nah, ini raja berikut dari Hayam Wuruk, tapi pemerintahannya menurun. Jadi tidak berhasil pada saat Hayam Wuruk memimpin gitu dalam hal kejayaannya. Nah, ini yang terakhir saya tidak tuliskan soalnya banyak ya. Ini raja-raja selanjutnya. Setelah masa pemerintahan Hayam Wuruk, itu kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran karena masalah internal dan konflik politik antar keluarga kerajaan. Nah, banyak raja yang memerintah setelahnya, namun tidak berhasil memulihkan kejayaan Majapahit seperti pada Hayam Wuruk. Jadi, pada Hayam Wuruk ini udah titik tinggi nih, tapi karena si raja setelahnya memiliki banyak konflik, jadi mereka jadi yang mimpin-mimpin tuh malah kayak Meleto. Kalian tahu Meleto tuh kayak harusnya naik malah turun gitu. Kita lanjut ke sejarah kerajaan Majapahit. Kejayaannya Majapahit. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk itu Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Patih Gajah Mada, Majapahit itu pun mencapai puncak kejayaan. Jadi saya sudah tadi ceritakan Hayam Wuruk itu memimpin tuh. Nah, Majapahit itu menjadi kerajaan terbesar di Nusantara dan mencapai puncak kejayaannya. Nah, kerajaan ini atau kerajaan Majapahit ini berhasil menguasai sebagian wilayah Nusantara, termasuk Jawa, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan bahkan wilayah di luar Indonesia seperti Semenanjung, Malaya, Filipina, Thailand Selatan. Ya kayak gitu. Nah, kerajaan ini berkat kebijaksanaan diplomasi yang kuat, kekuatan militer yang besar, jadi pada kejayaan Majapahit itu tuh militernya tuh kuat banget, dan pengaruh Gajah Mada yang berhasil mewujudkan Sumpah Palapa, yaitu tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Majapahit gitu. Lalu keruntuhan. Tadi kita udah belajar kejayaan. Nah, kita keruntuhan Majapahit. Setelah mencapai puncak kejayaannya, Majapahit itu mulai mengalami kemunduran. Beberapa faktor penyebab keruntuhan Majapahit adalah perebutan kekuasaan. Setelah kematian Hayam Wuruk, terjadi konflik internal di kalangan keluarga kerajaan yang memicu perebutan tahta. Jadi, di dalam keluarga kerajaan itu malah rebutan tahta. Aku mau jadi raja, aku mau jadi raja, dan semuanya pengen jadi raja gitu. Dan hal yang menyebabkan kekacauan politik di dalam kerajaan. Jadi hal yang gara-gara rebutan tahta ini menyebabkan kekacauan politik di kerajaan Majapahit. Nah, lalu serangan dari kerajaan luar. Jadi serangan kerajaan lain seperti Demak yang merupakan kerajaan Islam di pesisir Jawa. Jadi Demak itu adalah kerajaan Islam di pesisir Jawa dan semakin memperlemah Majapahit. Jadi tadi yang Majapahitnya tinggi, ini malah posisinya sudah diperlemah oleh kerajaan Demak. Lalu pengaruh agama Islam. Kedatangan agama Islam ke Indonesia pada abad 14 dan abad 15 membawa perubahan yang sangat besar. Banyak kerajaan pesisir yang mulai menganut Islam dan mengalihkan loyalitasnya dari Majapahit yang mayoritas penduduknya masih beragama Hindu-Buddha. Lalu kita masuk ke penutup dan kesimpulan. Majapahit akhirnya runtuh pada sekitar abad ke-15. Meskipun beberapa catatan menunjukkan bahwa kerajaan ini masih ada dalam bentuk yang lebih lemah
hingga abad ke-16. Penyebab keruntuhannya adalah kombinasi dari faktor internal, konflik politik, serta tekanan dari kerajaan-kerajaan baru yang mulai muncul di sekitar Jawa. Lalu kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar dalam sejarah Indonesia, mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14. Di bawah pemerintahannya Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Namun, setelah masa kejayaannya tersebut, Majapahit mulai mengalami kemunduran yang akhirnya runtuh pada abad ke-15 karena konflik internal, serangan dari luar, dan pengaruh penyebaran agama Islam di Nusantara. Itu adalah kesimpulannya. Lalu sebagai penutup, saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya harap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih baru. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Dan demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga Anda dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jika ada pertanyaan, saya siap untuk menjawabnya di kolom komentar. Sampai jumpa. Bye-bye.